menghentikan siklus pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali. Sel kanker itu tidak terkendali. Yang ketiga, mencegah atau menghambat pertumbuhan dari pembuluh darah pada sel-sel kanker. Sobat sehat, apa kabar? Semoga makin sehat ya, terutama setelah mengikuti informasi melalui kanal kesehatan ini. Beberapa waktu lalu, saya membuat tayangan tentang produk kesehatan bernama SOP Subarashi, yaitu produk yang digunakan oleh Ananda David Ozora untuk mempercepat proses penyembuhan dari cedera otak. Tidak lama setelah itu, seorang distributor produk itu menghubungi saya, yaitu bernama Mas Niko. Melalui perbincangan dengan Mas Niko, ia menginformasikan tentang produk lain selain SOP Subarashi, namanya Utsukushi. Menurutnya, Utsukushi itu lebih diutamakan untuk mengatasi atau mengantisipasi masalah yang berhubungan dengan kanker. Beberapa teman saya ternyata juga sudah menggunakan Utsukushi dan mereka bertanya kepada saya, apa manfaatnya? Saya menjadi tertarik dan penasaran. Mengapa? Karena beberapa komponen Utsukushi itu terbuat dari herbal. Oleh karena itulah maka saya melakukan studi lebih dalam untuk mempelajari lebih banyak lagi mengenai kandungan dan khasiat komponen-komponen yang terdapat dalam Utsukushi. Marilah kita simak pembahasannya. Yang pertama, Utsukushi adalah produk buatan Jepang. Mendapatkan izin edar dari BPOM Republik Indonesia. Yang kedua, secara umum, Utsukushi mengandung herbal, produk dari hewani yaitu ikan, kemudian probiotik, bakteri untuk usus. Herbalnya apa saja? Buah-buahan, anggur, kiwi, nanas. Ada bawang hitam, ada ganggang, coklat, dan ada beras merah. Apa saja kandungan herbal-herbal itu? Zat fito pasti, zat bioaktif yang hanya terdapat pada herbal. Juga ada serat, vitamin, dan mineral. Saya mempelajari bahwa herbal-herbal itu semua mengandung mayoritas zat-zat bioaktif golongan fenol dan flavonoid. Pada bawang hitam juga pasti ada senyawa organosulfur, ada sistein, ada enzim. Pada anggur selain ada fenol juga ada flavonoid yaitu antosianin dan proantosianidin. Pada kiwi, pada kulit dan daging kiwi itu ada fenol dan flavonoid. Pada beras merah ada serat, vitamin B, vitamin E, mineral selenium, kalsium, magnesium, dan untuk golongan fenol ada asam ferulat misalnya, asam ftalat, dan asam kafeat. Untuk nanas ada bromelain, enzim yang paling penting untuk saluran pencernaan. Selain ada pasti vitamin C, lalu serat juga, gula, dan air. Bagaimana tentang khasiat? Dari kajian yang saya lakukan, saya mendapati bahwa zat-zat kandungan dari herbal-herbal ini menunjukkan aktivitas pada target-target yang banyak, berbagai target. Jadi saya berani mengatakan bahwa herbal-herbal ini bekerja sebagai antioksidan, anti radang, pendongkrak imunitas, anti kanker, pelindung fungsi liver, pelindung fungsi susunan saraf pusat, dan untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Apa maksudnya antioksidan? Antioksidan itu artinya menetralkan radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Radikal bebas adalah molekul-molekul perusak sel. Itu berasal dari mana? Dari polusi di sekitar kita, baik dari luar maupun di dalam tubuh kita. Kemudian juga memang dibentuk oleh tubuh kita sendiri. Tubuh kita kekurangan antioksidan, oleh karena itu perlu asupan dari luar tubuh. Kalau kita tidak mempunyai kecukupan antioksidan, yang terjadi adalah sel-sel tubuh itu menjadi rusak. Dan kerusakan itu adalah awal dari terjadinya kanker dan atau tumor. Bagaimana dengan aktivitas anti kanker herbal-herbal yang terkandung dalam Utsukushi? Uji sudah banyak dilakukan baik pada hewan coba maupun pada sel-sel kultur. Yang banyak sekali publikasinya adalah tentang bawang hitam. Dan ditengarai kerjanya adalah berkaitan dengan aktivitasnya sebagai antioksidan dan imunomodulator, pendongkrak imunitas. Bagaimana mekanisme kerjanya sebagai anti kanker? Apoptosis, mematikan sel-sel yang sudah rusak.
Yang kedua, menghentikan siklus pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali. Sel kanker itu tidak terkendali. Yang ketiga, mencegah atau menghambat pertumbuhan dari pembuluh darah pada sel-sel kanker. Aktivitas anti radang erat berkaitan dengan aktivitas sistem imun, pengatur sistem imun, misalnya pada bawang hitam. Bagaimana kerja zat-zat kandungan herbal-herbal tadi pada kesehatan sistem jantung dan pembuluh darah? Menurunkan tekanan darah. Jadi bekerja antara lain pada enzim yang menyebabkan pembuluh darah mengkerut, dihambat. Lalu mencegah pembentukan plak yang menyumbat pembuluh darah. Lalu juga ada yang bekerja menjaga kelenturan dinding pembuluh darah. Publikasi yang terbanyak adalah pada bawang hitam dan anggur. Saya juga mempelajari zat-zat kandungan pada herbal ini bekerja pada pengendalian kadar gula darah, pada lemak darah, pada kerja saluran cerna, dan pada sistem saraf pusat. Inilah sebabnya maka kumpulan dari herbal-herbal ini besar sekali peranannya pada penjagaan kondisi kesehatan umum tubuh manusia. Pada sistem saraf pusat misalnya, anggur itu ditengarai bekerja sebagai anti-aging. Pada bawang hitam itu bekerja memperbaiki saraf sel-sel saraf yang mengalami gangguan kesehatan misalnya karena fungsi kognitif, fungsi kerjasama bagian-bagian otak, dan fungsi mengingat. Saya juga ingin menambahkan mengenai peran zat-zat yang terkandung dalam beras merah. Serat, selenium, magnesium, dan kalsium. Itu kerjasama yang baik di antara zat-zat kandungan itu memberikan proteksi terhadap pengendalian kadar gula darah, terhadap obesitas, dan kanker. Penting sekali. Efek terhadap kadar gula darah dari zat-zat kandungan herbal-herbal tadi ini langsung bekerja pada hormon. Misalnya hormon insulin yang mengatur kadar gula dalam darah. Selain herbal, Utsukushi juga mengandung bahan dari hewan, yaitu ikan salmon. Kita tahu semua ikan salmon kaya protein, asam lemak omega 3, selenium, fosfor, dan vitamin B. Lalu ada kolagen dari ikan, juga protein. Jadi bisa dikatakan bahwa bahan ikan ini punya peran sebagai penyedia protein yang diperlukan bagi pembentukan sel tubuh, jaringan-jaringan tubuh yang diperlukan untuk kesehatan tubuh secara umum. Selain herbal dan bahan dari hewani yaitu ikan, Utsukushi juga mengandung probiotik. 3 jenis bakteri utama yaitu bakteri Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, dan Lactococcus lactis. Kita tahu semua ini adalah bakteri-bakteri yang menguntungkan, yang diperlukan bagi usus untuk bisa melaksanakan kerjanya dengan baik, yaitu menyerap zat-zat makanan yang diperlukan dan membuang zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Sobat sehat, tadi saya sudah melakukan kajian terhadap zat kandungan dan khasiat komponen-komponen Utsukushi. Melalui kajian itu saya memang menjadi yakin bahwa Utsukushi itu mengandung bahan-bahan yang bisa menjaga kesehatan sel. Kalau sel itu sehat, otomatis fungsi-fungsi alat-alat tubuh juga akan menjadi sehat. Artinya apa? Sel sehat berarti sel yang bebas dari kerusakan. Bebas dari apa artinya? Dari kanker atau tumor. Jadi saya sangat yakin bahwa Utsukushi ini bisa digunakan untuk mencegah kanker, terutama pada orang-orang yang berasal dari keturunan kanker, penderita kanker. Bagaimana dengan kalau mereka sudah mengalami kanker? Fungsi dari Utsukushi ini memperbaiki atau reparasi kerusakan sel dalam hal ini. Nah, tergantung dari banyak sedikitnya atau besar kecilnya kerusakan harus dilakukan dengan bantuan konsultasi dokter. Saya sangat yakin bahwa kerjasama antara pengobatan dokter dan konsumsi produk kesehatan Utsukushi ini bisa mempercepat proses atau menjamin proses penyembuhan. Tapi sekali lagi, itu sangat tergantung pada kondisi kesehatan umum. Syaratnya apa? Produk asli, ikuti petunjuk yang terdapat pada kemasan, konsumsi secara teratur, ini kuncinya yang penting. Selanjutnya yang penting juga tidak kalah pentingnya adalah harus tetap diikuti dengan pola hidup yang sehat. Jangan berpikiran bahwa suplemen itu sudah cukup untuk menjaga kesehatan sel.
kita tetap perlu asupan-asupan sehari-hari, diet bergizi yang lengkap, tidak kurang dan tidak lebih. Lalu kita perlu juga olahraga untuk menjaga kelenturan otot dan pembuluh darah. Kita perlu istirahat yang cukup untuk membantu proses detoks pengeluaran racun, dan jangan lupa pengendalian stres, karena stres erat sekali kaitannya dengan kesehatan sel dan fungsi organ tubuh. Ada hal penting yang harus diperhatikan. Apabila ada reaksi alergi, hentikan penggunaan. Setelah sembuh, baru dicoba lagi mungkin dengan dosis separuhnya dan dilihat efeknya. Untuk ibu hamil dan menyusui, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter. Dan produk ini tidak untuk bayi. Demikian, semoga informasi ini berguna dan manfaatnya bagi kita semua. Stay healthy, salam sehat.